Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, Nanda. Berjumpa kembali bersama Ibu Dina. Kali ini kita akan membahas materi apa ya? Yuk, sama-sama kita simak. Baiklah Nanda semuanya, kali ini kita akan membahas tentang ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Oke, baiklah Ananda. Ini ada gambar apa ya? Oke, dengan melihat gambar saja Nanda pasti sudah bisa melihat bahwa ini adalah kegiatan di laut, yaitu nelayan yang sedang mengumpulkan ikan hasil tangkapannya. Kira-kira ekonomi maritim itu apa ya? Antara ekonomi maritim dan juga ekonomi kelautan itu terdapat perbedaan. Perbedaannya apa? Mari kita sama-sama simak. Ekonomi kelautan atau marine economy merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan ekonomi maritim atau maritime economy merupakan kegiatan ekonomi yang mencangkup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Walaupun keduanya kelihatan berbeda, sebenarnya mereka punya sama tujuan. Apa tujuannya? Yaitu sama-sama mensejahterakan kesejahteraan umat manusia di bidang kelautan. Bagaimana kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN sekarang? Kondisi ekonomi maritim di negara Indonesia dan negara-negara ASEAN sekarang bisa kita lihat dari 3 sektor, sektor pelayaran, sektor perikanan, dan sektor pariwisata bahari. Sektor pelayaran, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, industri pelayaran merupakan infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan negara. Namun dalam realita, industri pelayaran nasional saat ini dalam kondisi belum begitu baik dari segi daya saing, pangsa buatan armada kapal nasional yang masih tergolong rendah. Dalam sektor perikanan, Indonesia sangat besar dan sepantasnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Namun demikian, kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional masih sangat rendah. Pertambahan kawasan budidaya perikanan pun masih sangat kurang. Dalam sektor pariwisata bahari, diyakini dapat mempunyai efek yang sangat berganda yang dapat menyerap tenaga kerja. Kita punya sekali budaya bahari yang luar biasa yang mendorong terwujudnya negara maritim yang tangguh. Salah satunya yaitu tumbuhnya wisata bawah laut. Laut merupakan tempat penggalian sumber daya alam yang akan digunakan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Oke, kita masuk lagi ke agrikultur di Indonesia. Ekonomi agrikultur merupakan upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, dan untuk mengelola lingkungan hidupnya. Di bawah ini merupakan salah satu bentuk-bentuk aneka produk agrikultur maupun non-agrikultur. Bagaimanakah strategi pengembangan agrikultur di Indonesia? Strategi pengembangan agrikultur di Indonesia terdapat 3 macam. Yang pertama, eco-farming, yaitu peningkatan sistem budaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia. Yang kedua, distri pupuk yang secara merata. Strategi yang kedua ini berupa distri pupuk secara merata ke seluruh wilayah Indonesia. Langkah yang ditempuh dalam strategi ini adalah petani diminta menjumlahkan kebutuhan pupuk untuk kebutuhan lainnya per hektar selama 1 tahun. Dengan cara ini, pemerintah akan dapat mengetahui kebutuhan pupuk selama 1 tahun sehingga dapat menyediakan stok pupuk sesuai dengan kebutuhan petani. Dan yang terakhir, adanya perbaikan irigasi. Pertanian yang berhasil tidak lepas dari baiknya sistem irigasi yang diterapkan. Oleh karena itu, pemerintah mengusahakan keterjaminan ketersediaan air untuk pertanian dengan perbaikan atau pengadaan irigasi yang baik. Oke Anda semuanya, sampai di sini dulu materi kita ya. Sampai bertemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.